Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu buntut dari pengakuan dari Ismail Bolong ya, yang menyetor ya, nyetor sekitar 6 miliar dilakukan tahun 2021 ya. Kalau nggak salah September 2021, Oktober 2021, dan November 2021, dan juga ke Kapolres Langkat ya kalau nggak salah. Jadi kalau ke Kabariskim kan 6 miliar ya, dan ini juga patut kita sayangkan, dan kita patut bersedih gitu ya untuk sekian kalinya ya institusi yang seharusnya menjadi penegak hukum dan keadilan itu malah bermain main mata untuk melakukan pelanggaran elementer, yaitu penyuapan ya, pelindungan terhadap oligarki tambang dan lain sebagainya. Ini yang sesuai dilansir oleh suara.com ya. Langsung kita baca dan kita ulas ya. Buntut Ismail Bolong ungkap setoran duit, Kabariskim Komjen Agus Andrianto akhirnya dilaporkan ke Propam Polri ya. Jadi dilaporkan oleh Prodem ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan adalah apakah Kadipropam itu nanti bisa memproses gitu atau ya malah kasus ini akan berhenti sendiri ya, sesuai dengan kasus-kasus sebelumnya. Langsung kita baca ya. Suara.com, Kabariskim Polri Komjen Agus Andrianto dilaporkan ke Propam Mabes Polri oleh jaringan aktivis pro demokrasi pada hari ini, Senin. Ya berarti kemarin ya, Senin 7 November 2022. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi Iwan Sumule mengatakan pelaporan Agus atas dugaan penerimaan uang setoran tambang ilegal seperti yang diungkap dalam video Ismail Bolong. Kami memohon kepada Kadipropam Mabes Polri akan memanggil dan memeriksa Komisaris Jenderal Polisi DRS Dr. Andes Agus Andrianto SHMH sehubungan dengan adanya video pengakuan dari pelaku aktivis penambangan batu bara ilegal yang bernama Ismail Bolong, kata Iwan kepada wartawan di Mabes Polri Jakarta Selatan. Mereka meminta kepada Kadipropam Mabes Polri untuk mengusut dugaan pelanggaran etik tersebut. Hal itu guna mengembalikan citra kepolisian. Kami memohon kepada Kadipropam Mabes Polri agar membuka seterang-terangnya pengusutan permasalahan ini agar tercipta transparansi penanganan perkara demi menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, tegas Iwan. Sementara itu, berdasarkan pantauan suara.com, hingga pukul 12.30 WIB, rombongan jaringan aktivis pro demokrasi masih berada di gedung Propam Mabes Polri untuk membuat laporan. Untuk diketahui, nama mantan anggota polisi Ismail Bolong ya. Ismail Bolong mencuat ke publik setelah pengakuannya menyebut Kabariskim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menerima setoran uang dari tambang ilegal. Terkait dengan kegiatan yang saya lakukan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabariskim, yaitu Bapak Kabariskim Komjen Pol Agus Andrianto, dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar rupiah, Oktober 2021 sebesar 2 miliar rupiah, November 2021 sebesar 2 miliar rupiah, tuturnya. Bukan hanya kepada Agus, Ismail juga pernah memberikan sumbangan ke Polres Bontang ya, Polres Bontang 200 juta rupiah. Uang itu diserahkan ke Kasat Reskrim Bontang AKP Asriyadi di ruang kerjanya ya. Belakangan Ismail mengklarifikasi, dia membantah bahwa Kabariskim Polri Komjen Agus Andrianto menerima setoran uang. Nama saya Ismail Bolong, saya saat ini sudah pensiun dini dari anggota Polri aktif mulai bulan Juli 2022 berkenaan. Saya mohon maaf kepada Kabariskim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar, dan saya pastikan berita itu saya tidak pernah komunikasi sama Pak Kabariskim, apalagi memberikan uang. Saya tidak kenal, kata Ismail Bolong dalam video tersebut dikutip suara.com Minggu 6 November 2022 kemarin. Ismail Bolong juga mengaku kaget saat mengetahui video testimoni dirinya yang ketika itu dilakukan dalam tekanan baru viral saat ini. Menurutnya video tersebut dibuat pada Februari 2022 lalu. Saya kaget viral sekarang. Saya perlu jelaskan bahwa pada bulan Februari itu datang anggota Mabes Polri dari Kriminal Mabes Polri memeriksa saya untuk memberikan testimoni kepada Kabariskim dalam
penuh tekanan dari Pak Hendra, yaitu Brigjen Hendra, yang pada saat itu saya komunikasi melalui HP, melalui anggota Paminal, dan mengancam akan bawa kamu ke Jakarta kalau nggak kamu lakukan testimoni, tutur Ismail Bolong. Ya. Ya, susah banget ini. Ya, itu saja ya, apa namanya. Jadi itu ya sobat sekalian, apa namanya, yang jadi kasus ini sudah dilakukan pelaporan ke Kadipropam ya. Nah, masalahnya karena Kadipropam itu kan bintang 2 gitu ya. Nah, yang dilaporkan itu adalah Komjen Agus Andrianto, yaitu bintang 3. Akankah apa namanya kasus ini jalan gitu ya, mengingat bahwasanya apa namanya, banyak juga kasus-kasus itu yang kita ketahui yang melibatkan bawahan, yang mengadili bawahan, kemudian yang diadili atasan ya, itu secara kebiasaan itu sangat susah dilakukan ya. Jadi untuk kasus Polong ini sebenarnya gampang-gampang susah dan ngeri-ngeri sedap ya. Nah, sebenarnya ini akan sangat mudah ya sejak dari awal ya, apa namanya, jika ada keinginan untuk benar-benar ya tegas, dalam ini Kapolri ya, untuk benar-benar ya sesuai apa yang disampaikan untuk dalam upayanya untuk memperbaiki citra kepolisian dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri ya. Jadi kan memang baru kali ini saja ya, kalau kita melihat ya era-era sebelumnya, misalnya era Presiden SBY, persoalan ada ya di institusi Polri ya, tetapi apakah masalahnya pada waktu itu kan memang belum begitu apa namanya, dalam hal informasi itu belum begitu cepat dan terbuka ya. Ya bisa saja pada saat SBY itu ya, Presiden SBY ya, permasalahan polisi itu juga ada sebenarnya, tetapi memang tidak seterbuka sekarang gitu ya. Nah, sekarang itu benar-benar zaman terbuka dan juga benar-benar jatuh welo-welo gitu ya, artinya benar-benar jelas gitu ya. Dan terjadi ya, yang kita sayangkan adalah yang melakukan atau pelanggaran hukum ini adalah Panglima Tinggi atau Pati ini, yang ibaratnya ya, yaitu misalnya yang kemarin itu FS ya, Verdi Sambo, itu bintang 2 gitu ya. Jadi bintang 2 itu yang kita ketahui itu kan apalagi Kadipropam ya, Kepala Divisi Propam ya, kita bisa sampaikan itu adalah kepolisinya polisi yang seharusnya sudah untuk hal-hal elementer itu tidak mungkin dilakukan, yaitu membunuh ya kan. Pun juga untuk kasus yang lain ya, misalnya untuk kasus narkoba itu juga melibatkan bintang Panglima Tinggi Jenderal bintang 2 gitu ya. Nah, yang sekarang Jenderal bintang 3, berarti ada apa dengan polisi gitu ya, yang seharusnya ya untuk hal-hal sepele ataupun elementer ini ya mereka seharusnya tidak melakukan ya. Misalnya untuk Irjen Teddy Minasa, yaitu perkara tentang narkoba gitu ya, meskipun ini masih dalam proses ya, tetapi kalaupun benar kan juga menjadi kehebohan ya. Dan ini juga tidak bisa dipungkiri, mengingat jumlah kekayaan para perwira tinggi polisi itu juga wah gitu ya, wah ya. Jadi kalau kita bertanya dari mana sebenarnya harta tersebut ya, misalnya dari FS sendiri itu kan kita lihat yang diketahui saja gitu ya, yang tidak diketahui kemungkinan juga ada ya. Misalnya untuk memiliki rumah itu bisa miliki 3 gitu ya, minimal 3, di Magelang 1, di Bangka 1, dan di Saguling 1 ya. Di Bangka itu kan wilayah elit yang seharusnya nilainya itu bisa miliaran ya. Uang dari mana ya, mengingat untuk irjen ataupun
apa namanya jenderal itu kan untuk bintang 2 bintang 3 take home pay kalau nggak salah kurang lebih 30-40 gitu ya, dan tidak mencukupi untuk apa namanya melakukan hidup mewah seperti itu ya. Mobil mewah FS itu 3 ya, Lexus ya, Lexus minimal itu 1 M ya. Dari mana itu, padahal FS baru 2 tahun menjabat gitu ya. Pun juga untuk Teddy Minahasa ya, kita ketahui yang diberitakan ya, ini yang diberitakan media itu kan minimal 29 M hartanya, dan termasuk polisi paling kaya ya, berarti lebih kaya ini daripada Kapolri misalnya. Nah itu juga dapat dari mana gitu ya, makanya kita juga patut menyayangkan ya, untuk kasus Ismail Bolong sendiri sebenarnya juga menjadi rahasia umum ya, kalau tambang ilegal itu memang menjadi rahasia umum ya, apalagi ilegal ya, pasti akan yang membacking ya tidak lain dilakukan yaitu siapa kalau tidak bukan aparat. Nggak mungkin TNI kan tidak masuk ya ranah sipil gitu ya. Dan ini sudah menjadi rahasia umum untuk ilegal mining ya, tambang ilegal yang sesuai yang disampaikan oleh Ismail Bolong melakukan praktik yang dilakukan atas inisiatif pribadi gitu ya, melakukan pengepulان, kemudian kalau nggak salah juga menjual ya, dan hasilnya sampai 5-10 miliar gitu per bulannya, itu kan huge money gitu ya. Dan ini ya kayaknya ya mengejala di kalangan anggota institusi Polri ya, yang satu inginnya bersih ya, inginnya menjadi polisi yang bersih, tetapi di lain pihak ya polisi-polisi yang lain itu justru malah menumpuk kekayaan dengan cara yang ilegal. Akhirnya yang bersih ini juga tergiur gitu kan. Kenapa? Pertama tidak ada apa namanya penindakan yang tegas terhadap polisi-polisi yang menumpuk kekayaan secara ilegal ini ya oleh institusi kepolisian ya. Nah parahnya untuk penindakan kasus ini wewenang polisi sangatlah luar biasa ya. Kewenangan polisi itu sangatlah luar biasa untuk saat ini kalau kita melihat ya, setelah kasus Sambo itu ternyata terbuka lebar gitu ya. Jadi ini juga kembali lagi kepada temuan dari New York Times ya, yang terkait tragedi Kanjuruhan ya. New York Times itu adalah media yang menjadikan rujukan oleh para pemangku kebijakan. Nah, New York Times itu mengutip untuk yang tragedi Kanjuruhan kemarin itu ya, New York Times itu mengutip pendapat ahli kepolisian Indonesia itu sangat termiliterisasi, kurang terlatih dalam pengendalian massa, dan hampir semua kasus yang kita underlining ya, hampir semua kasus tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan langkah mereka ya. Ini ya yang menjadi pertanyaan ya, memang siapa yang apa namanya yang bisa mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan kepolisian gitu ya, sehingga secara kalau kita melihat kewenangan polisi itu sangat luas sekali ya dalam melakukan penyidikan ya, kemudian juga penersangkaan tersangka, kemudian penangkapan, penahanan ya, dan juga yang paling fenomenal dan kemarin sempat dibubarkan dan sangat kita sayangkan untuk dibubarkan, yaitu Satgasus gitu ya. Nah kalau kita melihat pemberitaan media ya, apa tugas Satgasus ya, melakukan penyelidikan dan penyidikan atas atensi pimpinan ya, coba bayangkan, tidak atas kepentingan hukum ya, hukum yang berlaku, berarti atas atensi pimpinan. Artinya kan ada masalah untuk Satgasus ya. Yang kita sayangkan adalah kenapa langsung dibubarkan, yang seharusnya kan harus dilakukan dulu audit investigasi terhadap dua hal ya, terhadap tugas kinerja Satgasus ya, kemudian yang kedua adalah dana ya, dari mana anggaran dana dari Satgasus Merah Putih ini ya. Nah kalau sudah dibubarkan ya, kita tidak bisa lagi untuk melakukan atau membuka ya, untuk menginvestigasi ya kinerja dari Satgasus yang memang setelah kasus FS ini sudah terbuka ya, terkait juga kasus kilometer 50 yang dulu kita itu masih malu-malu ya untuk membahasnya, tetapi setelah FS ini dan setelah ada kasus Satgasus ini kita terbuka lah peluang untuk membuka kembali kasus KM 50. Jadi untuk kasus Satgasus ini ada dua yang harus diaudit ya, yaitu kinerjanya ya, kinerja pada yang dahulu dan sekarang yang akan dilakukan oleh Satgasus gitu ya. Kemudian anggaran ini dari mana gitu ya.
Dan anggaran ini kan jumlahnya huge money ya, besar gitu ya. Nah, memang saat ini memang harus bekerja keras ya, dan juga bekerja cepat untuk benar-benar ya memperbaiki institusi Polri ya, supaya kedepannya ini benar-benar ya lembaga institusi Polri ini bisa benar-benar memberikan manfaat pada rakyat gitu ya. Rakyat itu sudah susah payah membayar pajak ya. Pajak itu untuk apa ya? Untuk membiayai negara ini, termasuk untuk membiayai institusi Polri itu ya. Jadi anggaran untuk gaji saja itu sudah besar sekali gitu ya. Tapi yang kita dapatkan ya justru malah pelanggaran-pelanggaran penyelewengan yang dilakukan oleh institusi Polri ya. Tapi memang tidak semua ya. Makanya kita perlu dengan adanya kasus yang mendera Polri ini, haruslah ya menjadikan momentum untuk bersih-bersih ataupun overhaul ya, atau perombakan ya, kalau tidak mau disebut revolusi, untuk dalam ini harus cepat ya, komprehensif juga gitu ya, dan juga benar-benar ya harus ada ya punish and reward gitu ya, bagi mereka yang berprestasi harus diberikan penghargaan, bagi yang melakukan pelanggaran harus benar-benar diberikan hukuman yang benar-benar setimpal ya, supaya ada efek jerah yang kemudian untuk yang lain itu mikir-mikir untuk melakukan pelanggaran hukum, baik untuk perwira menengah ya ke bawah maupun untuk perwira tinggi ke atas itu ya. Jadi kalau masih ada diskriminasi ya, kedepannya Polri tidak akan bisa berubah ya. Oke, gitu, kita tunggu ya kelanjutan dari kiprah dari institusi Polri ya. Semoga kita harapkan ini adalah institusi yang bisa kita andalkan untuk melakukan penegakan hukum maupun keadilan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.